Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Fauzia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit ya. Amin. Baik, sekarang kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat, rajin belajar, pantang menyerah. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Kompetensi dasar 3.1, memahami gambar cerita. 4.1, membuat gambar cerita. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu menceritakan gambar cerita yang telah dibuat. Yang pertama yaitu pengertian dari gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Nah, gambar cerita ini biasa juga disebut dengan komik. Di sini anak-anak sudah Ibu berikan contoh dari gambar cerita yang ada pada buku tema yang berjudul Akibat Tidak Bekerja Sama. Di sini Ibu akan membacakan dan menjelaskan dari gambar cerita ini ya. Baik, langsung saja yang pertama. Pada gambar pertama ini tertulis Jaka dan Rudi diberi gambar harus diwarnai bersama. Jadi kalian bisa melihat pada gambar tersebut ada seorang guru yang membagikan gambaran untuk diwarnai oleh dua orang anak yang bernama Jaka dan Rudi. Kemudian yang kedua, Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Nah, di sini kalian juga bisa melihat yang mana bernama Jaka dan yang mana bernama Rudi. Pada gambar ketiga yaitu teman-teman lain selesai mewarnai. Salah satu siswi ada yang berkata, "Selesai Bu Guru." Kemudian pada gambar keempat, Rudi meminta maaf kepada Jaka. Nah, Rudi berkata, "Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai." Kemudian Jaka pun menjawab, "Iya Rudi, ayo kita selesaikan." Nah anak-anak, itu tadi adalah jalan cerita dan maksud dari gambar cerita ya, yang berjudul Akibat Tidak Bekerja Sama. Baik, sekarang kita lanjut pada ciri-ciri karya gambar cerita. 1. Memakai bahasa percakapan. Karya gambar ini umumnya menggunakan bahasa percakapan atau bahasa yang biasa dipakai untuk obrolan untuk bisa lebih mengena ke pembaca. Yang kedua, memiliki sifat proporsional. Karya gambar ini bisa membawa pembacanya ikut terlibat secara emosional dengan pelaku utama yang diceritakan. Yang ketiga, memiliki sifat kepahlawanan. Isi karya gambar ini cenderung membawa pembaca untuk memuliakan kepahlawanan. Yang keempat, terdapat penggambaran watak. Pola perilaku pada karya gambar ini cenderung disimplifikasikan untuk mudah dicerna. Kemudian yang kelima, terdapat humor. Humornya kebanyakan menggunakan bahasa lisan yang gampang dipahami oleh semua orang. Nah, yang terakhir, maksud Ibu, selanjutnya ada langkah-langkah membuat gambar cerita. Di sini ada 3. Yang pertama, persiapan bahan dan alat. Jadi kalian harus sebelum memulai untuk membuat gambar cerita, kalian harus mempersiapkan bahan dan alatnya dulu ya, agar ketika nanti kalian membuat gambar tidak sibuk mencari bahan yang kurang. Jadi lebih siap ya. Nah, setelah itu jika sudah, kalian harus mengetahui tema apa yang akan diberikan pada saat membuat gambar cerita ini. Yang kedua, selanjutnya pembuatan sketsa. Nah, setelah kalian mengetahui tema yang akan diberikan, selanjutnya kalian membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari 1 agar kita dapat memilih yang terbaik. Yang ketiga, penyempurnaan gambar.
Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Kemudian sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah gambar atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambaranmu dengan baik. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, sebelum kalian membuat gambar cerita, kalian harus menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Di sini ada satu pensil yang digunakan pada langkah membuat gambar cerita umumnya yaitu pensil ukuran 2B sampai 6B. Yang kedua, krayon. Krayon mempunyai bermacam-macam corak. Krayon diperlukan untuk menggambar cerita yang coraknya bervariasi. Yang ketiga ada pulpen atau spidol. Pulpen atau spidol dipakai untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Nah, pulpen atau spidol ini juga digunakan untuk bagian gambar yang kecil dan detail ya. Kemudian yang keempat, kertas. Salah satu media yang bisa dipakai yaitu kertas. Nah, biasanya menggunakan kertas gambar atau kertas manila ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah alat dan bahan yang kalian perlu siapkan sebelum menggambar. Bisa juga jika kalian ada yang tidak termasuk di sini atau ingin kalian tambahkan, bisa jika memang kalian perlukan. Baik anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian semua ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.